Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Hari ini hari ke-49 umur ayam pejantan. Jam 4 sore kita akan langsung sampling bobot ayam pejantan untuk cek dan menghitung FCR di minggu ke-7 atau hari ke-49 ya dulur-dulur. Sebelum itu kita cek kondisi di kandang paling timur. Karena termometer masih belum tersedia, jadi kita cek perilaku ayamnya aja ya, penting atau tidak, karena hari ini lumayan panas. Kalau dari pantauan ayam normal ya, tidak ada yang penting. Semoga tadi siang pun juga sama ya, karena kami tidak bisa memantau secara langsung dan saya belum konfirmasi ke bapak saya bagaimana kondisi tadi siang. Kok dilihat dari kondisi saat ini sudah terlihat mana ayam yang besar dan yang sedikit lebih kecil dari ukuran teman-temannya ya. Nanti kita akan coba pilah dengan sampling 7 yang besar, mohon maaf, 7 yang kecil dan 3 yang besar, agar mencerminkan berat rata-rata di dalam kandang ya dulur-dulur. Untuk makan ini masih setengah ya, jadi kalau dari umur 28 kita kemarin bilang bahwa di pemakaian di hari 48 sisa pakan di gudang itu menunjukkan kita bisa mengurangi dari pembelian pakan atau seluruh kiriman pakan, dikurangi sisa di gudang itu menjadi cerminan pemakaian ya. Ketika di umur 48 itu pakannya habis, karena ini masih setengah. Dalam satu hari kandang kami menghabiskan 8 sak pakan. Jadi ketika masih setengah dari gambaran di wadah pakan, ya ini hasil estimasi atau perkiraan. Berarti yang terpakai baru 4 sak di 48 hari kemarin. Berarti 4 sak masuk di stok yang 49 hari. Jadi nanti kita perhitungkan jumlah pakan yang terpakai berapa. Oke, langsung aja kita sampling bobot ayamnya. Sudah kita siapkan amunisi. Yang pertama timbangan digital gantung, yang kedua karung. Yang selalu saya sebutkan, karung ini kita sepakati bobotnya 120 gram sesuai penimbangan di awal kemarin ya. Langsung kita gantung timbangan digitalnya, kita mulai ambil ayamnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung kita timbang. Kita lihat timbangannya. (6435) ya. Bobot 10 ekor plus karung.
karung kita kurangi 120 gram, jadi bobot untuk 10 ekornya 6,315. Dibagi 10, bobot per ekornya 631,5 gram. Setelah ini kita cek di tabel bobot apakah sudah sesuai atau belum standar bobot untuk minggu ke-7 atau hari ke-49 ya dulur-dulur. Setelah itu kita sekaligus hitung FCR mingguannya. Langsung aja kita cek tabelnya. Setelah perhitungan dikurangi karung tadi, bobot per ekornya 631,5 gram. Untuk di minggu ke-7 umur 49 kita lihat ABW-nya standarnya adalah 600 sampai 800 gram. Secara bobot masih masuk ya, di minggu ke-7 ini masih sesuai standar, cuma yang menjadi PR kalau kita analisa lebih dalam adalah masuk dalam rentang bobotnya tapi tipis dengan bobot minimalnya. Minimalnya di sini 600, tadi 631,5 gram. Jadi walaupun memang masih masuk dalam rentang, kita juga harus tetap berusaha bahwa bobotnya akan naik mendekati batas atasnya nanti ya di minggu selanjutnya. Walaupun di 3 minggu terakhir ini sudah sesuai standar, bobotnya masih dalam rentang average body weight atau bobot rata-rata per ekor di minggu ke-7 ya dulur-dulur. Sudah saya siapkan seperti biasa form perhitungannya untuk menghitung FCR di hari ke-49 ya dulur-dulur. Kalau kita lihat di sini, bobot tadi yang sudah sesuai di hari ke-49 atau minggu ke-7 bisa kita masukkan di formulir ini. Bobot per ekornya 631,5 gram. Harus kita konversi dulu ke satuannya kilogram. Jadi bobot per ekor untuk 1 ekor ayam adalah 0,6315 kilo. Untuk pakan, setelah saya hitung tadi dengan pertimbangan pemakaian baru setengah, pemakaian pakan di hari ke-49 ini atau hari ke-48, dan penimbangan di hari 49 untuk bobot ayamnya, sudah masuk ke ayam 138 sak. Langkah pertama, untuk formulir ini kita hitung tonase kandangnya dulu ya. Dari bobot per ekor kita kalikan jumlah populasi. Jadi kita ini bobotnya kan 0,6315, kita kalikan 6.000 ya di kalkulator. 0,6315 kita kalikan 6.000 ekor. 3789. Sekarang kita tulis di sini 3789. 3789 kilo ya. 3.789 kilo. Kemudian dari pakan 138 sak ini kita konversi ke kilo juga. Jadi 138 dikali 50 kilo karena satu saknya 50 kilo. Ketemunya 6.900. Tonase pakan 6.900 kilo. Untuk menghitung FCR, seperti biasa yang saya ulang-ulang, jika dulur-dulur adalah penonton baru yang belum melihat channel saya, FCR itu rumusnya tonase pakan dibagi tonase kandang. Jadi 6.900 nanti di kalkulator langsung kita bagi 3.789 kilo. Kita masukkan dibagi 3789. Ketemunya 1,82 ya dulur-dulur. Kita tulis FCR di hari ke-49 1,82. Apakah ini standar? Kita lanjut ke tabel lagi untuk melihat 1,82 ini apakah sudah sesuai standar FCR di hari ke-49 atau minggu ke-7 ya dulu. Langsung saja kita ke tabelnya. FCR dalam perhitungan kita tadi 1,82. Kita cek di minggu ke-7 umur 49 hari dengan bobot rata-rata 631,5 gram. FCR di minggu ke-7 atau hari ke-49 standarnya adalah 1,8 sampai dengan 2.
Di sini secara rentang FCR masih masuk ya dulu-dulu. Tapi sekali lagi, FCR di sini sama dengan bobot. Nilainya mendekati batas bawah dari ketentuan di tabel. Berarti kan berbanding lurus ya dengan bobotnya yang mepet dengan batas minimum. FCR-nya juga sama, masih di batas minimum. Seharusnya bisa kita tekan lagi kalau pengen performanya bagus di bawah nilai standar rentang FCR mingguan ya, misal 1,7 atau 1,6. Tapi tetap harus kita syukuri nilai 1,82 ini ya dulur-dulur. Apalagi melihat kejadian di hari ke-48 kemarin yang banjir karena tempat minum tumpah itu juga mengagetkan dan membuat pesimis ya. Kalau amonia naik di H-1, apakah standar FCR-nya masih bagus? Ya tetap harus kita syukuri karena masih masuk dalam rentang standar FCR-nya. Selain itu ya kita harus tetap meningkatkan supaya FCR-nya di bawah angka rentang FCR mingguannya. Kita tetap berusaha supaya nanti di minggu selanjutnya lebih bagus ya dulur-dulur. Untuk evaluasi nanti kita bahas di kandang di malam hari ya dulur-dulur. Jam 12 malam hari ke-49 setelah penimbangan bobot ayam dan menghitung FCR minggu ke-7 atau hari ke-49, kita update kondisi kandang. Masih ada beberapa titik yang berkumpul, bergerombol karena hawa dingin. Tapi di sebagian sekat yang lain ada juga yang sudah merata. Dengan kondisi FCR yang kita hitung tadi masih masuk dalam rentang standar bobot dan FCR mingguan, dan sekam yang harus kita ganti di bawah tempat minum ini sudah kita lakukan, walaupun dari bawah masih sedikit lembab. Nanti kita tambah lagi seiring dengan cuaca nanti juga akan ikut kering ya. Dan hal-hal yang urgent seperti itu memang harus segera kita tangani ya dulur-dulur. Walaupun kemarin mungkin baru H-1 penurunan FCR, tidak terlalu berpengaruh mungkin ya, karena FCR-nya masih bagus, bobotnya masih masuk standar, tapi yang kita khawatirkan adalah efek setelahnya. Semoga ini tetap aman, dan alhamdulillah FCR dan bobot di minggu ke-7 ini masih di jalur yang tepat atau normal, dan mungkin tinggal nunggu 2 minggu lagi menjelang panen. Maka di hari ke-49 ini kita mulai kasih Neobro lagi ya dulur-dulur. Setelah kemarin pemulihan pasca vaksin dengan Imustim, hari ini kita kasih Neobro pagi dan malam ya. Dan semoga sampai panen nanti tetap sesuai jalur FCR dan bobotnya. Dan nanti kita update lagi secara mingguan FCR-nya. Secara evaluasi tidak ada yang terlalu signifikan selain masalah di sekam yang harus kita ganti ini tadi. Sudah clear dan kita bisa lanjutkan pemeliharaan. Semoga tetap bisa kita kontrol, tidak ceroboh lagi ya dulur-dulur, supaya lebih rutin. Karena kalau ayam besar memang kadang-kadang kita sudah merasa mereka beradaptasi dengan baik, tapi hal-hal yang tidak diinginkan kalau yang kita cek tadi tempat minum itu ternyata seal-nya bermasalah, jadi kita ganti supaya tidak ada kebocoran atau tumpah lagi ke bawah atau luber ya. Oke dulur-dulur, saya tutup video kali ini, kita sambung lagi video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.